Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Sol Amri. Hari ini kita akan mewawancarai Pak Agus Sujiono, yang mana beliau adalah salah satu pasien positif COVID-19 Kabupaten Rokan Hulu yang telah sembuh dan sekarang telah kembali ke rumah. Baik pemirsa, kita akan coba terhubung dengan Pak Agus. Ya Pak Agus, Ya, Pak. bagaimana kondisi Bapak saat ini? Alhamdulillah Pak, sudah sehat Pak. Alhamdulillah ya Pak ya. Ya, sudah tidak sesak lagi, sudah tidak batuk-batuk lagi Pak. Apalagi demam sudah nggak ada lagi Pak. Ya Pak Agus, bisa diceritakan sedikit seperti apa kronologis sehingga Bapak bisa ditetapkan sebagai pasien COVID-19 positif Kabupaten Rokan Hulu dari awal hingga akhirnya Pak. Pada saat ini Bapak telah sembuh dan telah pulang ke rumah. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Bapak Bupati, Pak Skiman telah memberikan perhatian yang sangat penuh terhadap kondisi saya Pak. Ucapan terima kasih saya kepada tim medis yang telah menolong saya dengan rasa ikhlas dan telaten Pak. Mereka merawat saya Pak. Kondisi saya memang saat itu sedang parah-parahnya Pak. Akan saya ceritakan Pak kenapa saya harus masuk ke rumah sakit ini Pak. Sekitar tanggal 23 saya pulang dari Surabaya Pak, hari Sabtu, karena orang tua saya meninggal. Sesampainya di Rokan Hulu Pak, sekitar jam 3 subuh, badan saya menggigil Pak. Karena besoknya hari Minggu, saya tidak bisa berobat. Kemudian hari Senin Pak, saya berobat ke dokter keluarga Pak, yang ditangani oleh Pak Dr. Mendes waktu itu Pak. Saya ceritakan sama Pak Mendes, kalau saya punya penyakit gula dan punya penyakit kolesterol tinggi Pak. Kemudian Pak Mendes nanya, Bapak baru pulang dari mana? Jawab saya baru pulang dari Surabaya, kan itu Pak, karena ibu meninggal. Oh kalau gitu Bapak harus dikarantina secara pribadi di rumah Pak, 14 hari tidak boleh keluar, kan itu Pak. Setelah saya berobat, ternyata sampai hari Kamis pagi kondisi saya masih lemah Pak. Jadi saya sudah curiga, saya sendiri curiga Pak, jangan-jangan saya kena virus. Jadi saya cerita sama saya, kalau sampai jam 7 malam kondisi Bapak nggak baik, tolong Bapak antarkan ke rumah sakit umum, ke IGD. Akhirnya jam 9 Pak, 9 malam, lebih kurang, saya diantar anak saya ke IGD Pak. Dan di sana diterima, cek darah, ronsen. Satu hal yang sangat mengembirakan saya Pak, saya hanya divonis mungkin DBD Kak, karena terbit saya turun Pak. Setelah saya masuk ruangan kelas 2, besok paginya datang Pak dokter, cerita sama saya, kalau menurut hasil ronsen paru-paru Bapak ada garis-garis putih, kemungkinan Bapak terjangkit virus. Tapi saya sudah tidak kaget Pak, karena saya sendiri merasa mungkin saya kena virus kan itu Pak. Kemudian hari itu juga saya diisolasi Pak, ke kelas 1A kamar 6B. Nah, sebenarnya kondisi saya waktu itu masih biasa-biasa saja Pak. Hanya demam aja, batuk, sesak napas tidak. Tapi itulah, lambat laun mungkin virus itu menyerang saya Pak. Memang secara kesehatan saya tidak paham Pak. Tapi kondisi saya saat itu sangat lemah Pak. Sangat lemah, sesak nafas. Susah saya bergerak Pak. Badan lemas, nafas susah, demam tinggi Pak. Jadi yang lebih parah lagi Pak, karena saya diisolasi itu sendirian Pak, dalam kondisi yang terkapar, saya tidak bisa minta tolong sama siapa aja Pak, kecuali sama perawat. Perawat ini Pak, karena pakai baju APD Pak, jadi mungkin tidak lama-lama dia pakai baju APD karena mungkin merasa gerah Pak. Tapi demikian, para perawat ini Pak
Terus saya minta tolong, terus datang Pak, apa yang saya butuhkan. Dia selalu menanya apa ya, ada perubahan, sakit mana, sakit yang mana. Selalu bertanya itu Pak. Jadi sekali lagi Pak, saya ingin mengucapkan terima kasih pada perawat Pak, pada tim medis. Bukan mereka mengobati saya aja Pak, mereka mendorong semangat saya dengan ada yang mengirimkan karangan bunga Pak. Ini karangan bunga dari mereka Pak. Dan juga banyak yang kirim makanan buah-buahan bersama saya Pak. Jadi alhamdulillah, walaupun kondisi saya sakit dan sendirian, saya tidak merasa sendiri di sini Pak. Karena ternyata banyak simpati pada saya Pak, karena penyakit saya ini Pak. Ini karangan bunga yang dikasihkan oleh tim medis kepada saya Pak, sebagai pendorong semangat saya. Ada juga tulisan seperti ini Pak, yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan memberi semangat saya Pak. Ini juga Pak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak pada tim medis, seluruh karyawan RSUD. Sampai karangan bunga saya juga dikirimi tasbih Pak. Ini tasbihnya, supaya saya tetap berzikir Pak, ingat pada Allah. Jadi Pak, setelah saya divonis positif yang diumumkan oleh Pak Gubernur Pak, mental saya down Pak. Saya sudah pasrah karena penyakit saya ini Pak, sangat berat saya hadapi. Saya sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya saat itu juga akan dicabut dosa, sudah rela Pak. Tapi semangat saya muncul kembali Pak, karena saya ingat istri saya sakit. Jadi saya berkata dalam hati Pak, seandainya saya meninggal duluan, siapa kira-kira yang akan merawat istri saya? Itu Pak, dalam perasaan saya. Sehingga muncul kembali semangat saya Pak untuk melawan penyakit yang saya derita ini Pak. Karena selama Pak dokter masuk dan ngecek kesehatan saya Pak, beliau selalu menghibur saya Pak. Bapak makin hari makin baik, makin hari makin baik, makin hari makin baik. Itu kata-kata yang saya sering terima Pak, sehingga seolah menjadi support bagi semangat saya Pak. Bahasanya saya betul-betul dirawat dengan baik di RSUD ini Pak. Jadi sampai saat ini, semalam Pak Dokter Sultan Pak yang masuk ke sini mengabarkan bahasanya tes swab saya kedua saya negatif Pak. Saya menangis dan berdoa sama Allah Subhanahu wa taala Pak. Terima kasih Allah. Mudah-mudahan jasa-jasa para petugas medis yang di sini mendapatkan imbalan yang sesuai dengan pengorbanannya Pak. Saya menangis, tidak bisa berhenti saya Pak. Karena saking bangga dan haru saya Pak. Karena banyak siaran TV Pak menyatakan bahwasanya pengidap virus COVID-19 ini banyak yang meninggal Pak. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan saya menjadi contoh bagi masyarakat Tukan Hulu. Sayalah yang pertama dan saya pula yang terakhir Pak. Jangan ada lagi pasien kena virus COVID-19 seperti saya Pak. Sakit Pak, sakit, betul sakit. Kalau tidak semangat karena tidak ingat keluarga, sudah rela dan sudah pasrah Pak sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena perjuangan tim medis RSUD ini Pak, alhamdulillah saya semalam sudah dinyatakan negatif oleh Bapak Dr. Sultan Hasibuan Pak. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tim medis yang telah menolong saya, dan untuk seluruh warga Tukan Hulu, ikutilah anjuran pemerintah, protokol kesehatan untuk selalu tinggal di rumah, menjaga jarak, cuci tangan, dan lupa pakai masker. Dari saya itu Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.